Sobat, kembali bersama saya di channel Legenda di dalam cerita bersambung Api di Bukit Menoreh. Kali ini kita memasuki bagian yang keempat. Bagian yang ketiga kemarin diceritakan bahwa Untoro berhasil mengalahkan bahkan membunuh 3 orang pasukan Jepang yang menghadangnya dalam perjalanan menuju Sangkal Putung. 3 orang berhasil ditewaskan oleh Untoro, 1 orang berhasil melarikan diri. Ternyata Untoro juga mengalami luka di bahunya. Jadi bagaimana kelanjutan cerita ini? Kisanak, mari kita ikuti. Api di Bukit Menoreh bagian yang keempat. Dengan mata yang sayu, dipandanginya wajah adiknya yang pucat. Dan sekali-sekali tangannya meraba luka di pundak. Luka itu cukup dalam, namun sebenarnya tidak begitu berbahaya seandainya darahnya tidak terlalu banyak mengalir. "Tolong," desis Untoro, "balut lukaku." Sedayu melihat luka yang menganga di pundak kiri kakaknya itu. Ia menjadi ngeri melihat luka itu, tetapi dipaksanya dirinya untuk membalut luka itu dengan sobekan kain kakak. "Sedayu," Untoro berdesis sambil menahan nyeri. "Darahku sudah terlalu banyak mengalir. Kau dapat menolong aku berjalan?" "Tentu," jawab adiknya. Namun matanya beredar mencari kuda mereka. Tetapi kuda itu sudah tak tampak lagi. Tapi Untoro masih berkata lagi, "Jangan membuang waktu. Kuda-kuda itu sudah tidak ada di sekitar tempat ini." Sedayu tidak menjawab. Dicobanya memampah Untoro berjalan di jalan-jalan yang becek berlumpur. Sekali-kali terdengar Untoro menggeram. Tidak saja karena perasaan pedih yang selalu menyengat-nyengat di pundaknya, namun juga berbagai perasaan telah bergelut di dalam dadanya. Untoro tidak saja mencemaskan dirinya, namun ia cemas juga akan nasib adiknya. Lebih-lebih lagi tentang nasib Widuro dengan laskarnya. Anak muda yang melarikan diri itu dapat membawa banyak akibat. Ia akan dapat kembali mencari mereka berdua di sekitar tempat ini dengan kawan-kawannya yang baru, atau anak itu dapat memperhitungkan arah perjalanannya sehingga serangan ke Sangkal Putung akan dapat dipercepat. Pikiran Sedayu tidak pula dapat berjalan lagi. Ia melangkah dengan hati yang kosong. Berbagai perasaan yang memukul-mukul dadanya telah menjadikan Sedayu kehilangan pengamatan diri. Ia tidak merasakan akan menyadari apa yang telah dilakukan. Ia berjalan karena kakaknya menaruhnya, berjalan sambil menggantung di pundaknya dengan tangan kanannya. Untoro menjadi semakin cemas ketika di antara rasa sakitnya timbul suatu perasaan aneh. Matanya serasa akan selalu tertutup dan saat-saat kesadarannya seperti lenyap. Segera Untoro tahu bahwa ia telah hampir kehabisan darah. Dengan demikian, ia akan dapat pingsan setiap saat. Dalam kecemasannya, Untoro masih menyadari bahwa ia tidak akan dapat mencapai Sangkal Putung dalam keadaan seperti itu apabila ia tidak mendapat pertolongan. Sekali-sekali Untoro menarik nafas. Di sekitarnya terbentang hutan belukar meski tidak terlalu tebal, namun tempat itu tidak akan ditemui rumah seseorang. "Kalau saja aku dapat mencapai rumah Kitano Metir," tiba-tiba ia berdesis. Adiknya terkejut mendengar suara kakaknya. "Apa katamu?" ia bertanya. "Rumah Kitano Metir," jawabnya. Sedayu pernah pula pergi ke rumah Kitano Metir bersama ayahnya dahulu di Dukuh Pakuwon. Tapi rumah itu masih agak jauh. Dan tiba-tiba saja Sedayu menyadari keadaannya. Dengan penuh ketakutan ia memandang berkeliling. Belukar. Kalau saja tiba-tiba ada binatang buas yang muncul di hadapan mereka, maka celakalah mereka berdua. Sehingga dengan demikian Sedayu tidak ingat lagi kepada kata-kata kakaknya. Bahkan kata-katanya pun menjadi gemetar. "Jalan di hadapan kita sangat gelap. Bagaimanakah nasib kita kalau kita bertemu dengan harimau misalnya?" Kakaknya menahan perasaannya. Katanya tanpa menghiraukan adiknya. "Kita pergi ke tempat Kitano Metir." "Masih jauh," sahut adiknya. "Kalau lukaku tak diobati," jawab kakak, "aku akan mati." Sedayu menjadi ngeri mendengar kata-kata kakaknya. Bagaimana kalau kakaknya benar-benar mati? Karena itu ia berdiam diri meskipun hatinya dicekam oleh ketakutan. Takut kepada kegelapan yang dihadapannya, takut kepada nasibnya, mengingat ia takut kepada segala-galanya. Tetapi ia lebih takut lagi kalau kakaknya mati. Ketika itu ia tidak memberikan. Memang ia takut kepada segala-galanya, tetapi ia lebih takut lagi kalau kakaknya mati. Karena itu
ia tidak berani membantah lagi. Dipapahnya kakaknya berjalan menuju Dukuh Pakuwon. Meskipun kengerian selalu merayap-rayap di dalam dadanya. Untoro semakin lama semakin lemah. Meskipun demikian, ia selalu berusaha mempertahankan kesadarannya. Sungguh tidak menyenangkan apabila ia harus mati karena darahnya kering. Baginya lebih baik mati dengan luka pedang menembus jantungnya. Tetapi ia tidak berputus asa. Ia percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih. Karena itu ia selalu memanjatkan doa di dalam hatinya karena Allah menyelamatkannya. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Mereka mendengar gemerisik daun di dalam belukar. Hati Sedayu yang kecut menjadi semakin kecil. Dengan suara gemetar ia berbisik, "Kakang, kau dengar sesuatu?" Untoro mengangguk, tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Tubuhnya telah demikian lemah. Karena itu, maka yang dapat dilakukannya hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada sumber yang maha hidup. Tetapi tiba-tiba Untoro mengangkat wajahnya, katanya lirih. "Bukan langkah manusia dan bukan pula binatang buas yang sedang merunduk. Kau dengar ringkih kuda?" "Iya," saut adiknya. Untoro kemudian bersiul nyaring. Kudanya adalah kuda yang jinak. Seandainya kuda itu kudanya, maka akan dikenalnya suara siulan itu. "Ya Allah," serunya ketika dari dalam belukar muncul seekor kuda yang tegar kehitam-hitaman. "Itu kudaku." Wajah Sedayu pun menjadi agak cerah, katanya. "Lalu apakah kita akan berkuda?" "Ya," saut kakaknya. "Kudamu tak ada, namun kita berdua akan berkuda bersama-sama." "Kembali?" "Tidak," jawab Untoro. "Ke rumah kita numetir supaya lukaku bisa diobati." Sedayu tidak membantah. Ia takut kalau kakaknya mati. Karena itu dibantunya kakaknya naik ke atas punggung kudanya. Baru kemudian ia pun naik pula. Untunglah bahwa kuda Untoro adalah kuda yang kuat. Karena itu meskipun di atas punggungnya duduk dua anak muda, namun kuda itu masih dapat berlari kencang. Kini harapan di dalam dada Untoro tumbuh kembali. Ia akan dapat mencapai rumah Kitanumetir lebih cepat. Mudah-mudahan Kitanumetir ada di dalam rumah. Demikianlah, telah mereka menembus rimbunnya petegalan yang subur di ujung hutan. Sampailah mereka di pedukuhan Pakuwon yang dinamai orang Dukuh Pakuwon. Di pedukuhan kecil itu tinggal seorang dukun yang sudah setengah tua, yang dengan pengalamannya ia mengenal berbagai jenis dedaunan yang dapat dipakai untuk menyembuhkan luka, dan bahkan dikenalnya beberapa jenis racun yang menusuk ke dalam tubuh seseorang. Orang itulah yang bernama Kitanumetir. Padanya Untoro meletakkan harapannya. Mudah-mudahan Kitanumetir dapat menolongnya. Kuda-kuda anak muda itu berhenti di muka sebuah pondok kecil, Pondok Kitanumetir. Setelah menolong kakaknya turun dari kuda, maka dipapahnya kakaknya itu ke pintu yang tertutup rapat. Namun demikian, Untoro berlega hati ketika dilihatnya cahaya lampu yang memancar menembus lubang-lubang dinding. Perlahan-lahan Untoro mengetuk pintu itu dengan penuh harapan. Kitanumetir adalah sahabat almarhum ayahnya dahulu. Mudah-mudahan sisa-sisa persahabatan itu masih membekas di hati dukun tua itu. Ketika mereka telah beberapa kali mengetuk, terdengar suara dari dalam lirih. "Siapa?" "Aku Kitanu," jawab Untoro. "Untoro dari Jati Anom." "Untoro?" ulang Kitanumetir. "Untoro, oh, adakah engkau Angger Untoro putra Ki Sadewo?" "Iya Kitanu," jawab Untoro dengan suara gemetar. Kitanumetir segera mengenal suara itu. Suara seseorang yang sedang mengalami cedera. Karena itu dengan tergesa-gesa orang tua itu berjalan ke arah pintu. Terdengar suara telumpahnya diseret di atas lantai tanah. Sesaat kemudian pintu bambu itu bergerit dan muncullah dari celah-celah seorang tua bertubuh sedang. Rambutnya telah hampir seluruhnya menjadi putih. Alisnya yang tumbuh jarang-jarang di atas pasang matanya telah memutih pula. Dahinya terbuka lebar, serta di bawahnya memancar sepasang mata yang tajam bening. Ketika ia melihat Untoro dipapah adiknya, orang tua itu terkejut dan terloncatlah dari mulutnya. "Kau terluka, Angger?"
Marilah, Kitanu Metir mempersilahkan. Duduklah, biar aku mencoba melihat luka itu. Untoro berlega hati. Ia tidak perlu memintanya. Orang tua itu telah berusaha untuk menolongnya atas kemauannya sendiri. Segera orang tua itu menuntun Untoro dan dipersilahkan duduk di atas balai-balai bambu. Katanya kepada Sedayu, tolong Angger pegang cilupak ini. Mataku telah menjadi kurang baik. Sedayu pun segera melangkah mengambil lampu minyak kelapa dan membawanya ke dekat kakaknya. Sementara Kitanu telah sibuk membuka pembalut luka di pundak Untoro. Ketika Kitanu melihat luka yang menganga itu, ia menggelengkan kepala dan gumamnya. Luar biasa. Apa yang luar biasa, Sis Untoro? Tubuhmu sangat tahan, ya. Sudah berapa darah yang tertumpah? Angger masih tetap sadar. Marilah, bersandarlah, supaya Angger tidak terlalu lelah. Untoro segera bersandar pada setumpuk bantal. Rasa tulang-tulangnya seperti dilolosi. Sebentar-sebentar matanya terkatup dan perasaannya seperti hilang-hilang datang. Karena itu, segera Untoro memusatkan segenap kekuatan batinnya untuk bertahan. Sementara Kitanu Metir memelihara luka itu, tiba-tiba terbersit kembali dalam pikiran Untoro. Widoro harus diselamatkan. Tapi kemudian disadari keadaan diri. Dengan demikian, Untoro hanya dapat menarik nafas untuk mencoba menenteramkan hatinya yang bergejolak. Sambil mengusapi luka Untoro, dengan rerauman daun-daunan Kitanu bertanya, agaknya Angger berdua menjumpai bahaya di perjalanan. Ya, jawab Untoro singkat. Penyamun? Bertanya Kitanu pula. Untoro menggeleng lemah. Bukan, jawabnya. Sisa-sisa laskar Adipati Jipang. Gumam Kitanu. Mereka berkeliaran di tempat ini. Di sini. Untoro terkejut mendengar. Ya, di sekitar tempat ini, jawab Kitanu. Untoro diam sejenak, nafasnya menjadi kian sesak. Namun, darahnya sudah tidak mengalir lagi dari lubang lukanya itu. Salah satu di antara mereka adalah pandai besi dari Sendang Gabus, berkata Untoro lintih. Ya, mereka itulah, sahut Kitanu. Segerombolan orang-orang yang putus asa. Adakah Angger bertemu dengan pandai besi itu? Ya, jawab Untoro. Sendiri? Tidak, mereka mencegat di ujung jalan hutan berempat. Angger berdua? Potong Kitanu. Ya, jawab Untoro. Tetapi Sedayu segera menundukkan wajahnya. Sungguh luar biasa. Angger berdua berhadapan dengan 4 orang yang bengis. Pandai besi itu terkenal di daerah ini, berkata Kitanu seterusnya. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka siapa-siapa saja yang ada di rombongan itu? Untoro menarik nafas dalam-dalam. Lukanya sudah tidak terlalu pedih, tetapi tenaga nalah yang terasa semakin susut. Karena itu ia menjawab singkat, aku belum kenal mereka. Oh, Kitanu pun segera menyadari keadaan tamunya. Maka segera ia menyelesaikan pekerjaannya. Baru kemudian ia duduk di samping Sedayu dan dibiarkannya Untoro beristirahat bersandar di setumpuk bantal. Bagaimanakah lawanmu yang 3 orang, Angger? Bertanya Kitanu kepada Sedayu. Sedayu menjadi bingung. Sebenarnya ia malu mendengar pertanyaan itu. Tapi akhirnya ia menjawab. Seorang lagi tinggi kekurus-kurusan. Sebenarnya ia orang yang lugu, potong Kitanu. Sayang ia terlalu mudah terpikat. Namanya Tumido. Yang seorang tinggi besar, sambung Sedayu. Aku belum mengenalnya, gumam Kitanu. Yang seorang lagi masih muda, Sedayu meneruskan. Sebaya Angger, bertanya Kitanu. Kira-kira, Sedayu mengangguk. Alap-alap Jolotundo, desis Kitanu. Alang itu ikut serta. Ya, jawab Sedayu, namun dadanya bergetar. Nama alap-alap Jolotundo pernah didengarnya. Mendengar nama itu, Untoro terperanjat pula, desisnya. Jadi anak itukah yang disebut alap-alap Jolotundo? Pantas ia lincah dan cerdas. Ya, jawab Kitanu. Nama itu timbul setelah Laskar Pelangsang pecah. Pandai besi dan alap-alap Jolotundo menjadi terkenal. Mereka bersarang di Karayan. Di Karayan? Ulang Untoro heran. Di samping Jati Anom. Ya, jawab Kitanu. Untoro kemudian termenung. Kalau demikian, mereka bukan bagian dari laskar yang akan memukul Sangkal Putung. Dengan demikian, Untoro menjadi sedikit berlega hati. Namun, kecemasannya yang lain segera timbul. Kalau demikian, maka mereka akan segera datang dengan kawan-kawan baru mereka menjelajahi tempat ini untuk mencarinya.
Ketika ia sedang berangan-angan, terdengar Kitanu bertanya kepada Sedayu, "Mereka itukah yang melukai Angger Untoro?" "Ya," jawab Sedayu. Kitanu mengangguk-angguk, kemudian seperti orang yang terbangun dari tidurnya, ia bertanya, "Lalu, siapakah Angger ini?" "Sedayu," jawab Sedayu. "Adik Kakang Untoro." Pantas. Orang tua itu mengangguk-angguk. Kalian menjadi seakan-akan sepasang burung Raja Wali yang perkasa. Kalau tidak akan kalian dapat melawan Pandai Besi dan alap-alap Jolotundo sekaligus. Apalagi bersama kedua kawan-kawannya yang lain. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah mereka mengejar kalian? Sekali lagi, Sedayu menundukkan wajahnya. Kemudian perasaan malu merayapi dadanya. Telinganya menjadi gatal mendengar orang tua itu menyebut mereka berdua seperti sepasang burung Raja Wali. Tetapi sejalan dengan itu, Sedayu menjadi semakin kagum kepada kakaknya. Bukankah kakaknya sendiri dapat melawan mereka berempat dan membunuh 3 diantaranya? Maka segera ia menjawab dengan bangga. 3 diantaranya terbunuh. Anak muda yang bernama Alap-alap Jolotundo itu melarikan diri. Luar biasa, gumamnya. Diamatinya Untoro yang bersandar sambil memejamkan mata. Perlahan-lahan orang tua itu mengusap keningnya sambil berdesis. Nama Untoro benar-benar cemerlang. Kini akan tumbuh nama baru di sampingnya, Sedayu. Agung Sedayu menggigit bibirnya. Dia tidak berani memandang wajah kakaknya yang menjadi kian pucat. Kalau saja ia mampu berbuat seperti yang dikatakan orang tua itu, maka kakaknya pasti tidak akan terluka. Karena itu, tiba-tiba tanpa disengaja, Sedayu memandang kepada dirinya, seorang penakut yang tidak ada bandingnya. Pada saat kakaknya berjuang untuk menegakkan Pajang, ia hanya dapat bersembunyi di rumah pamannya di Banyung Nur Asri. Pada saat anak-anak muda menadi senjata, yang dilakukan tidak lebih daripada membantu bibinya menanak nasi dan membelah kayu. Tidak lebih dari itu. Sedayu memejamkan mata, tapi seakan-akan bayangan masa lampaunya menjadi semakin jelas. Dikenangnya kembali masa kanak-kanaknya. Ayah dan ibunya terlalu memanjakannya. Setelah 2 orang kakaknya yang lain, adik-adik Untoro meninggal pada umur yang tidak lebih dari 4 dan 6 tahun. Karena mereka takut kehilangan Agung Sedayu pula, mereka memeliharanya dengan agak berlebihan, karena mereka takut kehilangan Sedayu. Agung Sedayu menyadari semua itu, tetapi semuanya sudah lampau. Agung Sedayu terkejut ketika mendengar kakaknya berkata, "Sedayu, aku tidak mampu untuk bangkit dan berdiri. Bagaimanakah dengan Paman Widuro?" Sedayu tidak tahu bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Karena itu ia berdiam diri. "Jangan pikirkan yang lain," potong Kitanu. "Beristirahatlah." Untoro mendesis, menahan perasaan-perasaan yang bergumpal di dalam dadanya. Perasaan cemas dan bingung. Dan akhirnya terdengar ia berkata perlahan, "Sedayu, hanya engkaulah yang dapat aku harapkan untuk menyelamatkan Paman Widuro." Sedayu terkejut mendengar kata-kata itu. Baik, Kisanak semua, kita lanjutkan nanti episode yang kelima. Terima kasih.